sederhana, aspek-aspek manusia menjadi objek pendidikan bisa dibagi menjadi dua, yaitu dipandang dari objek formal dan objek material. Ilmu pendidikan dari segi objek material adalah manusia, sedangkan objek formalnya atau sudut pandangnya adalah kegiatan manusia dalam membimbing perkembangan kepribadian dan kemampuan manusia lain ke arah tujuan yang diharapkan. Sementara, sebagai subjek pendidikan, manusia bertanggung jawab menyelenggarakan pendidikan. Objek pendidikan dimaksudkan sebagai sasaran dari sebuah pendidikan. Istilah objek memberi kesan seorang anak didik bertindak pasif. Dia hanya menerima apa yang disampaikan guru. Oleh karena itu, istilah yang dipakai sekarang adalah istilah peserta didik untuk menggambarkan seorang murid sebagai objek sekaligus subjek pendidikan. Terdapat beberapa ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang objek pendidikan. Di antaranya, Surat At-Tahrim ayat 6, Surat Asy-Syu'ara ayat 214, Surat Toha ayat 132, dan Surat An-Nisa ayat 170. Yang pertama adalah Quran Surat At-Tahrim ayat 6, yang artinya, hai orang-orang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu bara. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Quran Surat At-Tahrim ayat 6. Ayat ini memberi tuntutan kepada kaum beriman untuk memelihara diri sendiri, antara lain dengan meneladani Nabi Muhammad SAW dan memelihara seluruh keluarga yang di bawah tanggung jawab kepala keluarga, dengan membimbing dan mendidik mereka agar semua terhindar dari api neraka. Keluarga dalam perspektif Islam memiliki peran dan tanggung jawab yang sangat penting dan strategis dalam proses membina dan mendidik anak-anak. Karena keluarga adalah lembaga pendidikan pertama bagi anak-anak mereka. Surat yang kedua yakni surat Asy-Syu'ara ayat 214 yang berbunyi wa anzir ashiratakal aqrabin, yang artinya, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Surat yang ketiga yakni surat At-Toha ayat 132 yang berbunyi wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal 'aqibata lit-taqwa, yang artinya, dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan sholat, dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberi rezeki kepadamu, dan akibat yang baik itu adalah bagi orang yang bertakwa. Terdapat beberapa pandangan musafir tentang surat At-Toha ayat 132 ini. Di antaranya, menurut Syekh Imam Al-Qurtubi, bahwa Allah SWT memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW agar memerintahkan kepada keluarganya mendirikan sholat, dan dalam melaksanakan sholat mereka diperintahkan untuk bersabar dalam melaksanakannya. Berkaitan dengan proses pendidikan dalam lingkungan keluarga, seorang ayah sebagai kepala keluarga diperintahkan untuk mendidik istri dan anak-anaknya untuk melaksanakan sholat dan bersabar dalam melaksanakannya. Syekh Imam Al-Qurtubi juga berpandangan bahwa dalam pendidikan keluarga, seorang ayah sebagai kepala keluarga jangan terlalu sibuk dan mencari rezeki untuk keluarganya dari pagi sampai malam hari, sehingga melupakan hak dan kewajiban sebagai seorang ayah untuk mendidik istri dan anak-anaknya di rumah, terutama dalam melaksanakan sholat ibadah. Sedangkan menurut At-Tabari, beliau berpandangan bahwa seorang ayah sebagai kepala keluarga diperintahkan untuk memerintahkan kepada keluarganya agar mendirikan sholat dan bersabar dalam melaksanakan ibadah sholat itu sendiri dengan batasan dan aturan sholat itu sendiri.
Beliau juga berpandangan bahwa sesungguhnya seorang ayah telah diberikan Allah SWT jalan mencari rezeki dan mendapatkan hasilnya untuk menafkahi istri dan anak-anaknya. Berdasarkan uraian tadi, dapat disimpulkan bahwa proses pendidikan dalam lingkungan keluarga yang tergambar dalam surat At-Toha ayat 132, yakni kewajiban seorang ayah sebagai kepala keluarga untuk memerintahkan kepada keluarganya untuk mendirikan sholat dan perintah untuk bersabar dalam melaksanakannya. Maka dari itu, sebagai seorang ayah, sebagai kepala keluarga, hendaknya berusaha semaksimal mungkin dalam proses mendidik anak dan keluarganya. Yang keempat adalah Quran Surat An-Nisa ayat 170, yang artinya, "Wahai manusia, sesungguhnya telah datang Rasul Muhammad itu kepadamu dengan membawa kebenaran dari Tuhanmu. Maka berimanlah kamu, itulah yang lebih baik bagimu. Dan jika kamu kafir, maka kekafiran itu tidak merugikan Allah sedikitpun, karena sesungguhnya apa yang ada di langit dan di bumi itu adalah kepunyaan Allah, dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana." Di dalam ayat ini diterangkan kepada semua manusia bahwa Rasul itu telah datang, yaitu Rasul yang telah lama ditunggu, Rasul yang telah diisyaratkan Allah sejak lama di dalam kitab-kitab suci yang telah lalu. Tugas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan wahyu kepada akal dan pikiran manusia, yakni Nabi harus menyampaikan isi pesan sedemikian rupa sehingga bisa diterima oleh akal. Hal ini memberi petunjuk bagi guru bahwa dalam proses pendidikan, dalam menyampaikan materi kepada murid, hendaknya mampu memahami materi, menggunakan bahasa yang fasih dan jelas, serta harus memiliki hati yang tulus dan ikhlas, agar tercipta suasana pembelajaran yang menyenangkan. Seorang guru hendaknya memberi pujian kepada murid yang berprestasi, agar memotivasi murid yang lain, dan memberi peringatan bagi murid yang malas agar menjadi murid yang rajin, berakhlakul karimah, agar menjadi orang-orang yang bertakwa.